Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat subuh ini dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mulai ya mengaji kitab aqidah, kitab tauhid yang sebelumnya kita mengkaji Al-Jawahir Al-Kalamiyah, kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sekarang kita pindah kepada kitab Manzumah Aqidatul Awam. Ini berbentuk nazam, berbentuk syair yang isinya tentang akidah-akidah atau hal-hal yang perlu diyakini oleh umat Islam, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita mulai, kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam jami'a alaihi wa nabiyyina wal mursalin wa Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Ya ulumuddin Allahumma fa'alna wa lam tudarani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, selanjutnya kita akan baca. Ini sempat saya print ya, isi kitab ini yang agak tebal ini karena sedikit ada penjelasan. Kalau isi aslinya nazam itu cuma ada 4 lembar. Segini saja nazamnya. Berisi 57 bait. Satu bait, satu baris. Itu satu nazam, satu bait isinya cuma 57. Ini isinya mencakup akidah-akidah atau hal-hal yang perlu diyakini, diketahui oleh orang-orang Islam, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena memang ada golongan-golongan yang menyimpang, yang nanti akidahnya akan berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh misalkan ada golongan-golongan Mujassimah. Mujassimah itu yang menganggap bahwa Allah itu bersifat jasmani, Allah itu bersifat fisik. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Keyakinan Ahlus Sunnah Allah itu tidak bersifat fisik. Sehingga nanti cara mengkonternya atau cara melawan pemahaman itu adalah dengan sifat 20 tadi. Yang mana sifat 20 tadi mesti ada dalil-dalilnya, baik secara rasional, secara akal ataupun secara nakli, secara dalil Quran ataupun hadis. Semuanya ada, mulai dari wujud, qidam, pokok semua ada. Jadi memang sifat 20 ini adalah satu metode di dalam konsep ketuhanan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibuat oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Itu sehingga nanti bisa mengkonter paham-paham selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada paham Mu'tazilah misalkan. Paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia itu menentukan takdirnya sendiri. Maksudnya dia bergerak sesuai dengan kemauannya tanpa ada ikut campur tangan Tuhan atau Allah. Sehingga ini namanya golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Jadi dia pokoknya manusia dia semua mampu segalanya. Dia gerak semau dia sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Sebaliknya juga ada golongan Jabariyah. Jabariyah dia mengatakan bahwa semua manusia ini diatur 100% Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti konsekuensinya manusia tidak berhak untuk disiksa ataupun diberi pahala karena semua Allah gerakan seperti boneka itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Nah, maka itu paham-paham seperti itu diringkas di dalam nazam-nazam oleh para ulama-ulama
seperti ini namanya matan, sehingga supaya untuk mudah dihafalkan. Maksud di Jawa atau di Indonesia juga umumnya begitu. Allah wujud, kita mau dibuat nada, dibuat lagu, puji-pujian supaya dihafal oleh anak-anak kecil. Cuman kebanyakan sekarang tidak banyak mengkaji itu maknanya apa. Wujud kita baku, akhirnya cuman hafal lagunya tetapi tidak paham isinya. Mungkin nanti kalau mungkin ada yang mau ikut mengartikan di nazom ini, boleh difotokopi. Ini saya baru sempat ngeprint satu. Monggo kalau yang tentunya harus bisa baca Quran ya, karena ini kan bahasa Arab. Kalau untuk ngaji, kalau untuk mengkaji sama-sama mengisi kitabnya, bisa apa namanya yang bisa membaca Al-Quran. Atau ini sudah ada terjemahnya, kalau mau baca terjemahnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, kemarin sudah kita cerita tentang sabab insya'i hadhil mangdumah, sebab penulisan nazom ini. Ini yang menulis namanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Sayyid keturunan Nabi, atau bahasa kita Habib lah ya. Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, orang Mekah, dan mazhabnya Maliki. Mazhabnya Maliki dalam segi fikih, tetapi dalam hal akidah ya tetap sama dengan kita. Siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Jadi ini jangan di hari ini banyak ya pemahaman-pemahaman, kita bilang kenapa kok kita mazhabnya dalam fikih ikut Syafi'i, kemudian dalam akidah kok ikut Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebenarnya akidah mereka berdua ini sama. Bahkan lebih dulu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya lebih dulu daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Hanya saja konsep atau rumusan untuk memahami akidah ini memang dipelajari secara spesialis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama seperti ini hanya cuman spesialisasi saja. Kalau kita misalkan sakit gigi, ya, kita milih ke dokter umum atau ke dokter gigi? Lebih milih ke dokter gigi. Kenapa? Emangnya dokter umum nggak tahu tentang gigi? Ya tahu juga. Tetapi spesialisasi gigi ini sudah ada bidangnya tersendiri. Nah, Imam Syafi'i juga tahu juga tentang akidah, tetapi memang tidak merumuskan sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gitu. Jadi ulama-ulama itu ada spesialisasi tersendiri. Imam Syafi'i ya dalam hal fikih atau dalam syariat, beliau membuat kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan yang bisa difahami oleh kita semua, orang-orang awam. Dan juga dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, iman, rukun-rukun iman, itu disusun oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dan dalam hal tasawuf, mengelola hati, banyak Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi, dan seterusnya. Jadi spesialisasinya saja itu. Tetapi secara umum Ahlussunnah wal Jamaah ya sama-sama memahami hal ini. Bahwa ini pertama kali kemarin cerita tentang ditulisnya nazom ini, beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini mimpi ketemu Rasulullah, kemudian sama Rasul disuruh baca. Coba kamu baca nazom yang siapa menghafal nazom ini, kata Nabi, maka dia masuk surga. Kata Nabi begitu. Dalam mimpi itu beliau bingung, saya apa enggak tahu, saya enggak ngerti. Maka sahabat-sahabat di sekitar Nabi ngomong, kamu dengarkan, nanti Nabi yang nuntun. Maka Nabi langsung ucapkan, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Akhirnya diikuti sampai pada nazam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Kemudian beliau bangun, sadar bangun, dan sudah hafal. Setelah itu tertidur lagi, mimpi lagi, dijumpa dengan Rasulullah. Setelah itu disuruh storan. Coba kamu storkan apa yang sudah kamu hafal dalam hatimu. Kemudian tiba-tiba langsung beliau memang sudah hafal dan setoran kepada Nabi dari awal, dari abda'u bismillah sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Kemudian Nabi mendoakan nanti
Semoga nazam ini akan memberikan manfaat untuk kamu dan untuk umat. Sehingga kalau di Indonesia terutama ini memang dipelajari di hampir 90% pondok-pondok pesantren itu mempelajari ini, aqidatul awam. Akidahnya orang-orang awam yang ini masih sangat dasar sekali memahami pondasi-pondasi akidah. Kemudian selepas beliau cerita kepada murid-murid atau kepada teman-teman beliau atau guru-guru beliau, akhirnya semua pada apresiasi, senang. Wah, ini ada pesan dari Rasulullah. Walaupun memang mimpi, bukan sebagai hujah syariah ya, tetapi ya mimpinya orang soleh itu pantas menjadi perhitungan. Mimpinya orang soleh, apalagi orang-orang ahli ilmu, pantas patut menjadi perhitungan. Akhirnya sama mereka coba lengkapi lagi. Sama beliau dilengkapi lagi pada terakhir, wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqqu taslim wal qabul, sampai akhir nazam. Akhirnya sekarang kita pelajari di sini, mudah-mudahan kita mendapat barakah sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala an-nazim rahimahullah, penazam atau penulis kitab ini, beliau memulai, abda'u, aku memulai bismillahi, dengan namanya Allah, war-rahmani, dan zat yang maha rahman, yang maha pengasih, wabir-rahimi, dan yang maha pengasih juga, daimil ihsan, yang kebaikannya itu terus menerus. Syarah keterangannya, abda'u, aku memulai fi ta'lifi hadhil manzumah, aku memulai di dalam menulis nazam ini, aqidatul awam, yaitu nazam aqidatul awam, bil basmalati, dengan basmalah, musta'inan billahi azza wajal, karena memohon pertolongan dari Allah azza wajal, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmatnya Allah ini meluasi, meliputi segala sesuatu, wa tataba'a i'ta'uhu, dan berterus-terusan pemberian Allah, wa in'amuhu, dan kenikmatan Allah, min ghairi inqita'in wala insiram, tanpa ada terputusnya sama sekali. Kenapa kok dimulai dengan bismillah? Alasannya, awalan, yang pertama, iqtidaan, mengikuti bil kitabil aziz, dengan kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an dimulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya pun juga memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Tertiban, dalam hal tertibnya, dalam hal urutannya, la nuzulan, bukan dalam hal pertama kali turun. Kalau pertama kali turun kan Iqra itu. Nah, tetapi tertiban di dalam penulisan kitab Al-Qur'an, ya pertama dengan bismillah. Maka saya mulai juga di kitab ini dengan bismillah. Tsanian, alasan yang kedua, amalan, mengamalkan bima ja'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang bagus, yang baik, yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka perkara itu atau amalan itu terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah, atau terputus dari barokah. Kita berbuat baik atau berbuat apalah, mungkin makan atau apa, terus nggak pakai bismillah, maka amalan itu terputus dari barokah. Barokahnya kurang. Maka penting memulai apa-apa dengan bismillah. Kita juga begitu. Mau ngangkat meja atau mau ngambil sesuatu, bismillah. Mau berdiri dari duduk, bismillah. Atau mau duduk juga bismillah. Pakai sandal, bismillah. Pakai baju, bismillah. Maka nanti senantiasa ada barokah. Yang kedua, naqis wa qalilul khair wal barakah. Maksudnya aqta itu, hal itu adalah kurang atau sedikit kebaikannya atau barokah. Wa tsalitsan, alasan yang ketiga kenapa saya mulai dengan bismillah, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengikuti Nabi. Yang tadi ikut perintah Nabi dari lisannya Nabi, sekarang ikut pekerjaannya Nabi. Fa innahu, sungguhnya Nabi, yaftatihu kutubahu wa rasailahu, sesungguhnya beliau memulai kitab-kitab beliau, maksudnya surat-surat beliau, bil basmalati, dengan bismillah. Jadi kalau Nabi ngirim surat kepada raja-raja, atau biasa kepada pimpinan-pimpinan negara zaman dulu,
juga mesti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah. Dari bukan kepada dulu. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah ila, dari Muhammad bin Abdullah kepada Raja Heraklius, kepada Raja Najasyi, kepada Raja seterusnya. Jadi dimulai dengan bismillah, saya pun ikut juga, kata penulis ini. Kama ja'a fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Herakl wa ghairihi, sebagaimana surat-surat yang terkirim kepada Heraklius dan selainnya. Itu nazam pertama. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Alhamdu, maka segala puji lillahi adalah hanyalah milik Allah al-qadim, yang wujudnya itu tanpa ada awalnya. Al-awwali, yang pertama kali wujud. Allah itu yang pertama kali wujud. Wal akhiri, dan yang paling terakhir, maksudnya tidak akan hancur. Al-baqi, yang juga yang kekal, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Syarahnya atau keterangannya, wa abda'u aidan, dan aku memulai juga, idhafiyan, dalam idhafi, memulai dalam sisi idhafi. Idhafi itu nisbat atau hubungan. Fi ta'lifi hadhil manzumah, dalam menulis nazam ini atau dalam menulis kitab ini, bilhamdi, dengan hamdalah atau dengan pujian lahu kepada Allah. Aibith sana 'ala Allah, maksudnya dengan pujian kepada Allah, al-qadim, yang qadim. Qadim itu tidak ada awalnya. Al-awwali, yang pertama kali wujud. Al-akhir, yang paling akhir hancurnya, maksudnya tidak akan hancur. Al-baqi, yang kekal, bil lisan, memuji dengan lisan. Ma'a ta'zimihi, disertai dengan mengagungkan Allah. Wa'tiqadi anna kulla thana'in thabitun lahu, dan dengan keyakinan bahwa segala pujian itu tetap bagi Allah. Alasannya kenapa saya memulai atau saya melanjutkan dengan alhamdulillah, abda'u bismillah yang pertama, kemudian falhamdulillah. Awalan yang pertama, amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Mirip seperti yang tadi basmalah. Segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, dengan hamdalah, fahuwa aqta, maka amalan itu juga terputus atau sedikit barokah dan kebaikan. Juga ada hadis yang begitu bunyinya, sehingga kita mulai apa-apa juga dengan alhamdulillah. Mulai dengan ceramah dengan bismillah, alhamdulillah. Tsaniyan, alasan yang kedua, adaan, menunaikan lihaqqi syai'in, terhadap haknya sesuatu, mimma yajibu alaihi min syukrin ni'ma, yaitu hak yang wajib kita sampaikan kepada Allah, yaitu syukur kepada nikmatnya Allah. Allati minha ta'lifu hadhil manzumah, yang diantara nikmat tersebut adalah saya bisa menulis nazam ini, sehingga manfaatnya dirasakan oleh jutaan orang, turun temurun jutaan orang. Maka saya juga nulis dengan mengawali alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Thumma salatu, kemudian salawat, wassalamu, dan salam, keselamatan, sarmada, selamanya, ala nabi, semoga selalu tercurahkan ke atas nabi, khairiman, yaitu sebaik-baiknya orang, qad wahada, yang bertauhid, wa alihi, dan semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau, waman, dan semoga tercurah kepada orang tabi'ah, yang mengikuti, orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi', yang tidak membuat bid'ah atau membuat hal-hal baru. Selanjutnya saya mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selamanya, dan juga senantiasa kepada keluarga, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Salawat itu as-salatu lughatan, salawat itu secara bahasa ad-du'a bi khair. Salawat itu secara bahasa itu artinya doa, untuk doa mendoakan kebaikan, itu salawat.
Fa idza udhifat ilahi ta'ala, kalau salawat itu dihubungkan kepada Allah Ta'ala, kalau Allah yang bersalawat maknanya gimana? Maknanya salawat ziyadatul in'am al-maqrun bit ta'zim wat tabjil. Maknanya kalau Allah bersalawat adalah menambah kenikmatan, yang kenikmatan itu dibarengi dengan pengagungan dan kemuliaan. Allah bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena satu akar kata ya, sholla yusolli, sholat kita nih, sholat subuh dengan sholawat kepada Nabi itu satu akar kata. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sholat, atau Allah bersolawat juga baca selawat begini, bukan. Ini kalau kata yang sama, kalau dihubungkan kepada Allah, kalau Allah bersolawat maknanya ziyadatul in'am al-makrun bit ta'zim. Jadi kalau Allah bersolawat maknanya Allah memberikan kenikmatan lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalilnya ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna sholata minallahi rahmatun wa minal 'abdi du'aun wa minal malaikati istighfarun. Salawat itu kalau nisbatnya atau hubungannya dari Allah, maka maknanya rahmat. Berarti innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, Allah bersalawat maknanya Allah memberi rahmat atau memberi nikmat. Wa minal abdi doa. Kalau salawat dari hamba, dari kita bersalawat kepada Nabi, maknanya doa. Kita mendoakan kebaikan untuk Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya, ya Allah, berilah nikmat. Kan berarti kan doakan kepada Nabi. Itu kalau dari hamba, dari kita. Kalau salawat. Wa minal malaikati istighfarun. Kalau nisbatnya malaikat. Kalau malaikat yang subjeknya malaikat gimana? Istighfar, maknanya malaikat itu beristighfar, memohonkan ampun untuk yang disolawati. Itu makna salawat. Jadi satu kata, tapi kalau pelakunya berbeda, maknanya juga berbeda. Kepada Nabi, maknanya Nabi itu apa Nabi? Ay al-ma'hud indal itlaq, yaitu yang Nabi yang kita fahami secara umum. Wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifat. Nabi itu ada dua ta'rif, am wa khas. Ada yang ta'rif umum dan ta'rif yang khusus. Ta'rif yang umum, huwa Nabi itu insanun dzakarun hurrun, manusia yang laki-laki dan merdeka. Uhiya ilaihi bi syar'in, yang diberi wahyu syariat atau aturan-aturan agama. Sawa'un umira bitablighihi amla, baik diperintah untuk mentablighkan, untuk menyampaikan risalah atau syariat itu atau tidak. Jadi kalau memang seorang itu dapat wahyu, ya wahyu berarti lewat malaikat Jibril, maka dia memang nabi, dikasih wahyu syariat-syariat. Entah itu untuk dirinya sendiri, untuk nabi itu sendiri, maka itu sudah jadi nabi. Kemudian ada yang memang diperintah untuk menyebarkan, menyampaikan bahwa syariat ini harus dijalankan oleh umat, bukan hanya untuk nabi saja, tapi untuk seluruh umat. Fa'in umira bidzalik, kalau nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang diwahyukan kepadanya, fa rasulun aidan, maka nabi itu statusnya juga rasul. Fan nabi, maka nabi a'ammu, lebih umum minar rasul, dari rasul. Nabi dan rasul itu bedanya apa? Nah, begitu loh. Nabi dan rasul bedanya apa? Nabi itu manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dengan wahyu syariat. Secara mutlak, secara umum. Pokoknya kalau orang dapat wahyu dari Allah, maka dia nabi. Kemudian kalau rasul apa? Rasul itu sama, orang yang diberi wahyu syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini atau ajaran ini kepada umat untuk diamalkan. Ringkasnya mungkin kalau dalam tarif ini, nabi itu biasanya syariatnya ikut kepada rasul sebelumnya. Nabi itu ikut kepada rasul sebelumnya. Jadi misalkan Nabi Musa itu nabi dan rasul. Kemudian nabi-nabi selepas beliau, sebelum ada perubahan syariat, maka syariatnya ikut dengan Nabi Musa. Begitu. Itu kalau nabi. Nah, kalau rasul itu biasanya dapat syariat baru, menghapus syariat yang sebelumnya. Wa ala tsani, kalau kemudian yang khos, yang ta'rif yang umum, ta'rif yang khusus, huwa
Nabi itu insanun dzakarun hurrun, manusia laki-laki dan merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan kepada dia syariat, liya'mala bihi fi nafsihi, untuk diamalkan untuk dirinya sendiri. War rasulu, sedangkan rasul insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in, manusia laki-laki merdeka diberi wahyu syariat, liyuballighahu ila ghairihi, tugasnya menyampaikan risalah atau syariat itu kepada umat. Wala yakunu illa rijalan, dan nabi itu syaratnya mesti laki-laki. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, tidaklah aku utus sebelum kamu wahai Muhammad illa rijalan, rijal itu artinya laki-laki, kecuali laki-laki, nuhi ilaihim, yang aku wahyukan kepada mereka. Jadi kalau kita ada nemu orang aku nabi kok perempuan, tidak usah langsung, tidak ada nabi itu perempuan. Lalu bagaimana dengan ibunya Nabi Musa? Kan dapat wahyu tuh. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ibunya Nabi Musa di dalam Quran tuh uhiya wa auhayna ila ummi Musa. Kepada ibunya Nabi Musa aku wahyukan an ardi'i. Susukan Nabi Musa, susukan aja. Jangan takut. Apakah Nabi juga? Bukan. Karena kalau Nabi itu wahyu tentang syariat. Tapi kalau ini itu sifatnya ilham. Ada ilham. Dan itu juga bukan syariat, karena itu perintah instruksi untuk supaya mengamankan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini sedikit-sedikit dulu. Ini sampai baru mukaddimah. Insyaallah mungkin pertemuan depannya baru kita masuk kepada pembahasan-pembahasan. Sampai sini ada pertanyaan? Terlalu cepat ya? Nggih. Gimana yang lain kecepatan juga ya? Ya, akan saya pelankan insyaallah. Saya rasa mungkin maksudnya karena ini mukaddimah ya, jadi agak cepat saja. Jadi maksudnya kalau memang mukaddimahnya juga dibahas ya tidak apa-apa boleh. Intinya tadi ya karena ini memang ringkas, sehingga saya juga meringkas juga. Kalau memang mau dibahas panjang ya nanti setiap nazam ya dibahas agak panjang. Oke, insyaallah kita bahas pelan-pelan saja, tidak usah mengejar segera khatam gitu ya. Kadang-kadang karena begini, kadang-kadang kita perlu gambaran global dulu untuk bisa memahami, oh maksudnya gini gitu. Baru selepas itu kita preteli satu persatu. Jadi intinya mukaddimah tadi ini, inti mukaddimah ini mungkin besok sebelum baca kitabnya kan kasih gambaran global dulu bahwa pembahasannya ini. Bahwa mukaddimah ini intinya beliau memulai kitab ini dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan sholawat. Nah kemudian fadilahnya atau keutamaannya bismillah itu ya tadi yang disebutkan tadi. Atau alasan beliau memulai dengan bismillah adalah karena memohon pertolongan dari Allah dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, amal dengan perintah Nabi atau dengan sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Semua hal yang baik ini baik. Tapi kalau nggak dimulai dengan bismillah maka sedikit atau terputus dari barokah atau kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, alasan beliau adalah karena mengikuti Al-Quran, tertibnya Al-Quran dari awal penulisannya dengan bismillah, maka saya juga ambil barokah dari Al-Quran bismillah. Ditambah lagi dengan kebiasaan Nabi biasanya senantiasa memulai apa-apa dengan bismillah. Surat-surat beliau tuh ditulis dengan bismillah, maka ini saya karena kegiatannya juga menulis, maka saya juga mulai dengan bismillah. Alhamdulillah juga hal yang sama. Ada perintah Nabi mirip, kullu amrin dzibalin la yubta'u bilhamdilillah fahuwa aqta. Jadi sesuatu kebaikan, hal baik, tapi kok nggak dimulai dengan alhamdulillah, muji Allah, gitu. Kita
Kita duduk, alhamdulillah kita bisa ketemu, alhamdulillah kita bisa makan, alhamdulillah kita bisa sholat. Kalau nggak dimulai dengan itu, maka itu sedikit. Karena kita nanti sehingga jadi kufur dengan nikmat. Bukan kufur, lupa bahwa ini adalah memang anugerah dari Allah. Kita bisa ke masjid ya karena Allah yang bangunkan kita, yang menggerakkan hati kita, yang memberikan kita kesehatan, bisa melangkahkan kaki. Ini taufik dari Allah. Maka kita puji Allah sehingga kita tidak merasa ini karena jasa saya, ini kekuatan saya, kemampuan saya. Alhamdulillah. Maka nanti amalan yang dikerjakan dimulai dengan itu semakin barokah. Dan yang terakhir dengan sholawat. Kalau sholawat juga sudah jelas, sudah banyak sekali keutamaannya. Dan sholawat itu artinya apa sholawat itu? Sholawat itu kata yang sama, tapi kalau dihubungkan dengan pelaku yang berbeda, maka maknanya juga berbeda. Kalau sholawat dari Allah, maknanya apa? Tambahan nikmat, tambahan rahmat. Bukan Allah baca sholawat Allah SAW, bukan. Tetapi kemudian kalau dari hamba gimana? Kalau dari manusia, doa kebaikan. Kita berselawat kepada Nabi, maknanya kita mendoakan Nabi. Dulu itu ada orang itu dia murtad gara-gara sholawat. Akhirnya datang kepada seorang ulama. Guru saya cerita, sholawat kepada Nabi itu, kenapa kok kamu bisa keluar dari Islam, kenapa bisa murtad? Ya karena Nabi itu tidak sempurna, buktinya dia harus didoakan. Semua, bahkan doakannya nggak cukup satu orang, semua orang seluruh dunia doakan, karena orang yang butuh didoakan itu kan berarti orang yang kurang, kan begitu. Dia berpikirnya demikian. Oh gitu ya. Maka dia bilang, ulama tadi jawabnya, kamu tadi masuk ke kampung sini, kamu ada gapura nggak? Iya ada. Apa tulisannya? Selamat datang. Kamu waktu masuk tuh dalam kondisi celaka apa selamat? Ya selamat. Selamat datang itu kan doakan tuh maksudnya. Selamat datang, maksudnya mendoakan semoga kamu selamat dalam kedatangan ini. Gitu. Ketika kamu didoakan oleh gapura itu, kamu kondisinya dalam celaka atau dalam keadaan selamat? Ya selamat. Maknanya, itu kamu tuh sudah menjawab kepusingan kamu sendiri. Orang itu didoakan belum tentu harus celaka dulu. Mendapatkan doa keselamatan, doa barokah, doa rahmat itu belum tentu harus orang yang celaka, orang yang nggak dapat rahmat sama sekali. Oh ya juga ya katanya. Selamat ulang tahun, yang didoakan ulang tahun. Kamu waktu itu dalam kondisi selamat atau celaka waktu ulang tahun itu? Ya selamat juga. Saya tidak ngapa-ngapain, maksudnya tidak dapat kondisi celaka. Nah, maknanya orang itu didoakan selamat itu tidak harus orang yang celaka ataupun orang yang tidak dapat rahmat. Bahkan Nabi itu ibaratnya seperti gelas yang sudah penuh. Nabi itu kebaikannya, amalnya sudah penuh, full. Kemudian didoakan lagi, ditambahi lagi, maka yang ada malah luber. Nah, luberannya itu malah mendapat kita. Jadi kalau Nabi, seperti Nabi itu isinya susu. Gelas isinya susu. Kalau misalkan ditambahin air putih, maka yang luber apa? Yang luber susu. Begitulah kita nih kan amalan tidak ada, kosong. Atau mungkin sedikit sekali lah. Kemudian kita sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi itu sudah full. Maka yang kita dapat adalah luberan dari kebaikan Nabi. Dan itu bukan air putih. Nah, kalau lisan kita ini banyak bohong, banyak gunjing, banyak ghibah. Akhirnya ya mungkin dapati mustajab. Nah, tapi kalau sholawat kepada Nabi, maka dapat luberan dari Nabi, bahkan luberan itu susu. Itu gambarannya demikian. Akhirnya orang tadi juga, oh begitu. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Nah, hanya pemikiran yang sepele, dia langsung berpikiran, Nabi itu berarti orang yang kurang dong berarti. Karena didoakan oleh orang banyak. Tapi tidak demikian kenyataannya. Orang itu didoakan tidak selalu harus celaka dulu. Kemudian sholawat itu kalau dari malaikat bersolawat. Mananya gimana? Malaikat beristighfar atau memohonkan ampun untuk orang yang disolawat.
kurang lebih sampai sini saja dulu. Insyaallah berikutnya akan kita bahas sedikit-sedikit. Cukup nggih? Tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.